Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab masih bab larangan melakukan kezaliman dan perintah untuk menolaknya, bagian yang ke-9. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, orang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya harta, tahta dan wanita. Tapi bangkrut itu kata Rasulullah adalah orang yang banyak ibadahnya, ibadah sholat, ibadah puasa, zakat dan lain sebagainya. Namun sampai di akhirat semuanya itu pahalanya habis. Ini namanya bangkrut. Karena apa kok habis? Karena yang melakukan ibadah tadi sering melakukan kezaliman kepada orang lain. Dengan cara mencaci, meremehkan, menghina, menuduh, suudzon, mengambil harta orang lain, melukai orang lain dan memukul dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan zalim ini bisa menghabiskan pahalanya semua ibadahnya. Nanti di akhirat itu ya, orang yang zalim dan yang dizalimi itu oleh Allah dihadap-hadapkan. Ditanya oleh Allah, wahai orang yang dizalimi, sekarang kamu bertemu dengan orang yang zalim kepadamu. Dulu kamu dizalimi dengan kata-kata atau yang lainnya. Sekarang sudah ketemu, kamu maunya apa? Jadi yang dizolimi itu ditanya oleh Allah maunya apa. Kemudian yang dizolimi ini yang menjawab, saya mau pahalanya orang itu untuk dijadikan ganti kezolimannya dulu di dunia. Ya dipindah pahalanya. Umpama dosanya, pahalanya tidak ada, sudah habis, terlalu banyak orang yang dizolimi, ya maka yang dipindah dosanya orang yang dizolimi kepada orang yang zolim. Ingat ya, zolim itu bukan muncul dari fisik kita saja, tapi bisa juga muncul dari apa yang kita miliki. Contoh ya seperti mobil, sepeda motor. Kalau mengganggu orang lain, zalim juga. Atau peliharaan kita, hewan kita, sapi, kambing, ayam, mamanya, yang baunya mengganggu orang lain, ini harus minta maaf loh ya. Jangan dianggap remeh ya. Kalau tetangganya membuat tetangganya tidak enak makan, harus minta maaf ya. Berarti tidak boleh ngingu sapi. Ya bukan tidak boleh. Nah, boleh silakan, cuman kalau mengganggu ya harus minta maaf. Nah, minta maafnya ini biar enak ya. Kalau umpamanya punya kandang ayam atau itik ya, bebek, ya sekali-kali tetangganya itu dikasih telurnya, jangan dikasih baunya saja. Kasih telurnya. Kalau sapinya sudah laku terjual, yang mendengarkan bau celetongnya setiap hari itu sekali-kali juga dikasih uang 50 atau 100. Mohon maaf ya, saya ini ngingu sapi ya, baunya mengganggu, mohon maaf. Atau kambing juga begitu. Kalau gak begini bisa-bisa bangkrut lah ya. Bisa-bisa gak bangkrut. Umpama mengatakan tetangga kita, saya setiap hari mendengar bau celetongnya sapi sampean, kambing sampean, tiap hari saya senep setiap hari. Di akhirat ngomong begini umpamanya, mau apa sekarang?
ya diambil pahalanya. Nah, biar tidak bangkrut, ya datangi orang yang merasa terganggu dengan bau-bau dari binatang kita itu. Kalau sudah terjual, ya usahakan dikasihlah 50.000 apa 100.000. Nyaman, taruh ngobu dah. Jangan ngomong nyaman tak ngerok ngobu ya. Setiap hari dikasih baunya yang tidak enak itu tidak nyaman ya. Tidak nyaman, jangan dianggap remeh ini. Ini di akhirat bisa bangkrut ya. Jangan seenaknya bisa bangkrut. Atau yang lainnya, pokoknya kalau sudah mengganggu orang lain, membuat orang lain tidak nyaman, tidak enak, itu namanya zalim. Sekarang hadis yang ke-17, hadis yang ke-17 an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basyarun wa innakum takhtazimuna ilayya. Rasulullah bersabda, saya ini manusia biasa. Kalian datang ke saya bersengketa dengan orang lain untuk saya adili. Jadi di zaman Rasulullah juga ada orang bersengketa. Ada yang begini, semuanya ngaku benar. Tidak ada yang ngaku salah. Wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Ada kalanya di antara kalian ini kalau berhujjah ketika bersengketa A dan B, salah satunya itu ada yang cerdas. Kalau ngomong itu walaupun posisinya dia salah, kalau ngomong itu meyakinkan, akhirnya Rasulullah fa'aqdiya lahu binahwi ma asma. Kemudian Rasulullah memberi keputusan sesuai dengan apa yang saya dengarkan, kata Rasulullah. Jadi saking pinternya, posisinya dia sebenarnya salah, ngomong di depan Rasulullah, membolak-balikkan fakta, ngomong enak seolah-olah dia yang benar. Maka Rasulullah memutuskan sesuai yang Rasulullah dengar. Perhatikan baik-baik ini. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, muttafaqun alaih. Kalau sudah di dalam persengketaan ada yang pintar tapi dia sebenarnya salah, ada yang lemah, bodoh lagi, tapi benar sebenarnya, kalah. Kemudian Rasulullah memutuskan sesuatu mengikuti apa yang dijelaskan yang pintar itu, padahal dia salah. Maka kata Rasulullah, kalau saya sudah memutuskan bahwa yang pintar ngomong itu benar padahal salah, diputuskan benar padahal salah, maka pada hakikatnya Rasulullah itu, saya kata Rasulullah, memberikan api neraka kepada dia. Ini kalau Roma Irama itu lagunya itu, yang salah tertawa, yang benar dipenjara, yang benar dipenjara, yang salah tertawa. Nah ini mungkin ambil dari hadis ini Roma Irama itu. Jadi menang karena lebih pintar. Kalau sekarang tidak kayaknya. Walaupun pintar, kalau uangnya sedikit tetap kalah ya. Nah sekarang sudah tahu-tahu salah, mengundang pengacara, kemudian pengacaranya pintar-pintar, banyak sekali. Akhirnya menang. Yang dibunuh, yang dizolimi itu kalah. Nah, ini nanti di akhirat dia akan banyak berlama-lama di neraka. Jadi memberi banyak kesempatan kepada dia untuk lebih lama-lama di neraka. Bisa lolos dari jeratan hukum di dunia, tapi tidak bisa lolos dari jeratan hukum akhirat. Jadi kalau memang salah ya salah, tidak usah kemudian ngundang pengacara biar supaya terlihat benar dan menang di pengadilan. Wes, oke, silakan menang ya, menang di pengadilan dunia, tapi tidak akan bisa menang di pengadilan akhirat, karena itu perbuatan yang zalim. Hadis yang ke-17, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalal mu'min fi fushatin min dinihi
ma lam yusib daman haraman. Rawahu Al-Bukhari. Kata Rasulullah, orang mukmin itu aman ya dalam kondisi apa ya? Dalam kondisi baik-baik saja selama dalam urusan agamanya, selama dia tidak melakukan melukai orang lain, artinya membunuh orang lain. Jadi agamanya itu aman ya kalau tidak zalim dengan cara membunuh orang lain. Jadi yang enak memang orang itu tidak harus mencari apa ya, amit-amit ya, jimat lah, itulah, tidak perlu itu ya, tidak perlu itu. Yang perlu adalah kita mempunyai etika, tidak melakukan kezaliman kepada orang lain, dan apalagi sampai membunuh orang lain. Ini dihindari. Ini insya Allah sudah aman. Yang penting itu selamat ya. Yang penting itu selamat, baik dari urusan agama atau urusan dunia. Yang penting selamat. Kalau ingin selamat bagaimana? Jangan melakukan kezaliman. Insya Allah selamat di dunia juga selamat di akhirat. Yang dicarikan selamat. Walaupun kebal ya, umpamanya saya pengen kebal pakai ini, jimat ini, tapi kalau dipentong ya, kulitnya memang tidak apa-apa ya, tulangnya yang hancur ya. Allah ya, kalau yang dipentong itu kakinya, walaupun tidak luka ya, nampu tipang ya, nampu titing, petitingan wasanan. Makanya yang penting adalah selamat baik di dunia maupun akhirat, selamat orangnya, selamat hartanya, juga yang paling utama selamat pahala yang selama ini dikumpulkan. Kalau sudah bangkrut, waduh naudzubillah min zalik. Jadi ini kalau bangkrut akhirat. Kalau bangkrut dunia ya banyak juga ya. Ada cerita ini dulu waktu saya di Jakarta itu sering diajak oleh orang Madura. Orang Madura kebetulan juga alumni Sidogiri, setiap 3 bulan itu datang ke Jakarta cari sumbangan untuk pembangunan masjid di Madura. Saya diajak, namanya diajak ya ikut. Nah, suatu ketika minta sumbangan itu ke orang kaya. Orang kaya itu biasanya kalau ngasih sumbangan 10 juta. Orang kaya yang didatangi itu setiap 3 bulan. Nah, pada saat itu yang bersamaan saya, ini bangkrut dunia lah ya, sama nanti bangkrut akhirat sama ya, posisinya itu sama-sama ada enaknya. Nah, ketika saya datang ke sana, kebetulan tuan rumah itu punya tamu mau pinjam uang 150 juta. Madura mararang nginjem pesen kok berempa, atau second by 150 juta. Kata tuan rumah, saya tidak punya. Tamunya tidak percaya. Nah, saya kan sebagai pemerhati lah yang melihat dengan teman saya itu yang memperhatikan. Jadi tamu yang mau pinjam uang 150 juta itu tidak percaya. Masa sampai tidak punya cuma 150 juta? Oh, rumahnya sampai harganya miliaran, mobilnya juga banyak, miliaran juga ya. 2004 pada waktu itu. Iya, saya betul tidak punya. Betul tidak punya. Masa tidak punya? Tidak benar tidak punya. Karena apa? Karena semua aset saya, rumah saya yang harganya miliaran, mobil saya semua itu, kalau umpama dijual, itu tidak cukup untuk melunasi hutang saya. Saya lagi bangkrut ya. Pada waktu itu yang dikasih sumbangan itu cuma 500.000, yang biasanya ngasih 10 juta ngasih 500.000. Jadi mohon maaf saya tidak bisa ngutangin kepada yang tamu yang datang itu, gitu ya. Ini bangkrut. Jadi walaupun rumahnya mewah, mobilnya banyak rumahnya juga yang mewah-mewah, ya karena banyak hutangnya, ya tidak cukup jika dijual semuanya itu untuk bayar hutang. Ini namanya bangkrut di dunia. Kalau di akhirat sama saja urusan pahala nanti ya. Ada lagi datang ke salah satu kiai Sidogiri itu, orang yang penghasilannya sedikit katanya, mengeluh minta didoakan. Kiai, saya doakan Kiai, kenapa penghasilan saya sedikit? Loh, berapa penghasilan sebulan? 500 juta. Ngecit Kiai, wah 500 juta kok bilang sedikit katanya Kiai.
Iya Kiai. Kok bisa, kan banyak itu. Masa habis kalau dimakan itu. 500 juta penghasilan 500 juta 1 bulan. Ya memang dah habis kalau buat makan Kiai. Tapi kan kebutuhan saya, pengeluaran saya setiap bulan 2 miliar Kiai. Tahu Anda ya. Jadi 2 miliar itu pengeluarannya, penghasilannya ternyata sebulan 500 juta. Ya sedikit. Jadi kurang 1,5 miliar. Karena apa? Karena untuk bayar karyawan katanya. Untuk bayar karyawan kalau di total semuanya 2 miliar. Sedangkan penghasilannya 500 juta. Ya ini kelihatannya kaya, banyak uangnya, banyak penghasilannya, padahal tidak memenuhi kebutuhan. Sama nanti di akhirat ya. Kelihatannya alim, soleh ya. Oh hati-hati ini. Sering ibadah, sering wiridan, sering ini macam-macam. Ternyata di akhirat bangkrut. Dibuat nutupi dosa-dosanya tidak cukup. Nah makanya hati-hati ya. Hati-hati. Hadis yang 19 yang terakhir. Dari bab ini wa an Khawlah binti Thamir al-Ansariyah wa ya imratu Hamzah, dia itu istrinya Zaidina Hamzah, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Ini katanya istrinya Zaidina Hamzah, berarti ini bibinya Kanjeng Nabi ini yang cerita. Bibinya Kanjeng Nabi ini pernah mendengar Nabi Muhammad berkata bahwa orang yang menggunakan hartanya Allah Ta'ala dengan cara tidak benar, maka dia nanti masuk neraka. Apa hartanya Allah Ta'ala? Ya hartanya Allah Ta'ala, ya uangnya masjid, uangnya pondok, ya uangnya apa lagi, pokoknya perjuangan lah, itu hartanya Allah. Kalau digunakan tidak sesuai dengan semestinya, tidak benar, maka besok masuk neraka. Ya yang masjid, pengurus sekolahan, atau yang ngurus pesantren, anggap juga pondok pesantren, keluarganya itu kalau menggunakan tidak benar, ya tunggu di neraka. Makanya semuanya orang itu kalau zalim pasti masuk neraka. Jangankan yang awam, yang alim pun juga dilempar ke neraka yang melakukan kezaliman. Mudah-mudahan kita semua bisa menjauhi perbuatan-perbuatan zalim agar supaya selamat di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.